Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Lanjut lagi bedah buku Seven Habits kita. Sudah nonton yang video sebelumnya? Masih di habit yang kedua. Menarik kalau saya cermati, ternyata habit 1 dan habit 2 itu di buku Seven Habit ini memakan halaman yang cukup banyak. Jadi dari 7 habit, ternyata 2 habit ini memakan hampir 130 lebih halaman gitu ya. Jadi kalau kita pikir-pikir nggak rata juga ya, karena bisa jadi memang kalau dilihat-lihat ya seluruh 7 kebiasaan itu bermuaranya bukan muaranya, pondasinya adalah 2 habit ini. Karena habit 1 itu betul-betul mengubah paradigma kita bahwa kita punya kendali atas kehidupan kita dan kita sebenarnya wajib menggunakan kendali tersebut. Habit 2 itu mengatakan pada kita, mengajak berita mau diarahkan kemana kendali ini, mau dipakai buat apa. Nah baru kemudian kita akan punya motivasi untuk menjalankan habit-habit yang berikutnya. Baru kita akan tahu mana yang penting, mana tidak buat hidup kita. Itu di habit 3, put first thing first. Baru kita akan bisa berkolaborasi dengan orang lain gitu. Ya karena kita punya tujuan besar yang memang kita ingin capai dalam hidup. Tujuan yang sangat mendasar gitu. Nah, di bahasan sebelumnya kita sudah sampai pada perlunya kita memahami center hidup kita ya. Jadi Pak Kofi mengajak kita berpikir bahwa untuk bisa merumuskan mission statement kita itu perlu mencari ya apa yang jadi core dalam hidup kita, apa yang jadi inti dalam hidup kita. Nah, beliau menyebutnya sebagai center atau pusat gitu. Nah, kebetulan saya melihat bahwa materi ini sangat penting untuk kita bahas. Soalnya memang di pelatihan-pelatihannya bagian ini memang tidak lagi dibahas ya, karena mungkin pelatihan itu terbatas. Tentunya buku ini luar biasa kedalamannya. Makanya saya selalu sarankan buat teman-teman ikut pelatihan Seven Habits untuk baca bukunya, karena kalau saya kira-kira ya mungkin materi pelatihan itu 3 hari mungkin hanya sekitar 20%-an dari isi buku ini gitu secara konten. Nah, cuman kalau pelatihan kan ada interaksi, ada diskusi, dia pendalamannya di situ. Tapi bagian ini sudah tidak ada lagi gitu. Bukan karena tidak penting ya, tapi karena memang ini harusnya dipelajari secara lebih mendalam setelah kita pelatihan. Nah, center diri kita itu kemarin sudah kita bahas, itu mempengaruhi setidaknya 4 hal. Mempengaruhi security kita, rasa aman yang kita rasakan dalam diri kita. Kemudian mempengaruhi guidance ya, bagaimana kita akan menjalani kehidupan. Wisdom, bagaimana kita memandang kehidupan itu sendiri. Dan juga power, bagaimana kita akan merasa punya kekuatan. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam bahasan tentang alternative centers. Jadi sebelum nanti Pak Kofi menyarankan kita untuk menggunakan center yang mana, beliau katakan bahwa sadar nggak sadar kita biasanya sudah punya center. Nah, cuman center itu apa aja nih, dan impactnya apa kalau kita menggunakan center tersebut. Nah, center yang pertama beliau contohkan di sini spouse atau pasangan. Jadi ada orang-orang yang punya center hidupnya itu adalah pasangannya. Sebenarnya memusatkan hidup kita pada pasangan kita tuh emang apa sih impactnya? Nah, beliau katakan bahwa ya tergantung. Kalau kebetulan kita punya pasangan yang baik, maka kita akan punya rasa aman ya. Mau punya pasangan kita kebetulan juga orang yang bijaksana, misalnya bisa mengajarkan kebijaksanaan pada kita, it's okay. Masalahnya kalau kita lihat di kehidupan nyata kan nggak selalu begitu ya. Kita dan pasangan kita tuh orang yang tidak sempurna, punya kekurangan gitu. Sehingga bisa jadi kalau kita fokus hidup kita seluruhnya berpusat pada pasangan, maka mungkin saja ketika kebetulan pasangan kita punya kekurangan, lalu kita akan merasa bahwa hidup kita jadi miserable gitu. Nah, menarik untuk kita cermati bahwa di kehidupan kita kadang-kadang kita ketemu orang yang seorang istri, suaminya tuh kok sebenarnya nyusahin lah, nggak bener gitu, tapi kemudian ternyata
kok ini dia tetap bisa hidup dengan sabar, dengan tabah gitu ya. Nah, kalau ditengok dari sisi ini, ya memang beliau menikah dengan suaminya, tetapi bisa jadi dalam hatinya beliau tidak mendasarkan hidupnya, pusatnya itu tidak pada suaminya, tapi pada sesuatu yang lebih fundamental bisa jadi. Nah, itu contohnya. Maka dikatakan di sini bahwa berpusat pada pasangan itu kalau itu jadi segalanya, maka itu tidak efektif ya. Jangan mengatakan kita pada efektif, karena pasangan kita bisa jadi orang tidak sempurna dan punya kekurangan gitu. Nah, yang kedua, dekat dengan pasangan adalah family. Nah, kenapa dipisahkan? Karena family ini mungkin menyangkut lebih luas ya. Ada orang yang pusatnya adalah keluarga, sehingga merasa hidupnya itu adalah, kalau dia terhormat ya karena dia lahir dari keluarga terhormat, atau kebalikannya, dia merasa tidak terhormat karena dia lahir dari keluarga yang tidak terhormat gitu. Atau keluarganya punya tradisi-tradisi yang mungkin sudah tidak lagi relevan, berlawanan dengan sesuatu yang fundamental dalam kehidupan, berlawanan dengan agama, dengan etika. Nah, kalau orang pusatnya pada keluarga saja, maka bisa jadi ada kegambangan tuh. Ya, nanti kalau saya melakukan hal yang benar, keluarga saya nggak setuju, saya harus pergi dari keluarga saya, dari rumah saya, misalnya kayak gitu. Nah, maka beliau katakan berpusat pada keluarga itu, kalau itu berlebihan, maka dia nggak akan mengantarkan kita pada hidup yang efektif juga. Nah, sementara itu berpusat pada keluarga juga bisa dipahami dalam konteks orang tua yang pusat hidupnya itu adalah keluarganya, sehingga dia merasa berhasil tidak berhasil itu melulu urusan anaknya. Misalnya gini, ya kalau anak saya nggak masuk sekolah unggulan, maka saya akan merasa sangat malu, misalnya gitu. Kalau anak saya tidak berprestasi, maka saya jatuh harga diri saya merasa tidak aman. Kalau anak saya nggak naik panggung jadi tokoh utama pas drama, maka wah, itu memalukan bagi saya. Anak saya kok juara 2 sih, nggak juara 1. Nah, ini juga bagian dari family centered ya, yang tentunya akan membuat hidup kita nggak efektif, karena kita merasa tidak aman. Soalnya keluarga dan pasangan tadi kan hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan, ya kan, hal-hal tidak bisa yang berada di dalam lingkaran kepedulian kita sebenarnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, contoh center yang lain adalah money, uang. Nah, ini udah jelas lah ya, kalau kita berpusat pada uang, maka segala hal kita ukur dengan uang. Kalau kita nggak punya uang, kita harga dirinya jatuh ya. Padahal kenyataannya betulkah demikian? Apakah ada orang yang tidak punya uang lalu kemudian dia tetap bisa hidup dengan efektif, dia tetap dihargai, dia tetap menjadi orang yang bisa menang kehidupan dengan tepat, dengan sewajarnya? Banyak gitu. Nah, di sisi yang lain, money center juga kemudian bisa berbahaya, karena kadang-kadang membuat kita jadi tidak terlalu care pada aspek-aspek kehidupan yang lain, ketika hal itu tidak berkaitan langsung dengan uang gitu. Wah, ini ada duitnya nih, ya udah saya kerjain deh. Padahal di momen yang sama ada keluarga kita yang membutuhkan kita gitu. Nah, ini dikasih contoh di sini misalnya, ada seorang ayah ya, waktu itu mau pergi sama keluarganya ke sebuah sirkus lah ya, sama istri sama anaknya gitu kan, udah janji. Nah, kemudian tiba-tiba pas mau pergi ditelepon sama kantor itu, disuruh masuk lah gitu, padahal dia udah cuti mungkin ya, suruh masuk. Nah, istrinya bilang gitu, gak apa-apa lah, kamu kerja aja gitu, it's okay kok kalau kita batalin gitu, atau sama aku aja anak-anak gitu. Nah, menariknya si ayah ini kemudian merespon dengan mengatakan, the work will come again but childhood won't, katanya gitu ya. Kerjaan tuh akan selalu datang lagi, sekarang selalu ada, tapi masa kecil itu tidak akan datang lagi. Dengan kata lain beliau pengen bilang bahwa ya kayaknya sih so far saya nggak akan dipecat gara-gara menolak hal ini gitu ya. In fact besok kalau saya kerjaan sekarang, kerjaan besok juga datang lagi kerjaan yang baru misalnya. Sementara masa kecil nggak akan pernah terulang.
masa kecil anak-anak kita yang ini peluang. Nah, terbukti bahwa kemudian for the rest of their life his children remember this little act of priority setting. Jadi diceritakan bahwa anak-anak mereka kemudian mengingat kisah ini sepanjang hidup mereka. Nah, mungkin kisah ini atau keputusan ini belum tentu relevan untuk semua orang ya. Bisa jadi untuk si ayah ini relevan ya, karena mungkin dia tadi ya cukup aman gitu ya, tidak khawatir dipecat gitu misalnya. Tapi sebenarnya nggak mudah juga loh bagi orang yang even dia tidak berisiko dipecat, tidak mudah juga untuk mengatakan tidak pada pekerjaan gitu. Apalagi misalnya ini nyambung nih dari setelahnya ada contoh center yang lain yaitu work center. Ada orang-orang yang mengatakan bahwa yang membuat diri saya berharga adalah karya saya, pekerjaan saya, ekstra mile yang saya berikan, sehingga berkorban acara keluarga demi pekerjaan itu sebuah kehormatan. Ada yang seperti itu. Jadi nggak mudah juga sebenarnya bagi orang yang even dia posisinya aman, nggak akan dipecat juga kalau dia menolak saat itu. Tapi untuk kemudian meninggalkan pekerjaan itu seolah-olah seperti mengatakan pada orang lain bahwa saya nggak profesional gitu. Padahal nggak mesti juga ya. Kalau kita katakan tidak profesional pada pekerjaan, sebenarnya apakah kita profesional pada keluarga kita? Gitu. Jadi sekali lagi money centered juga work center tidak efektif. Karena tadi money bisa hilang, work juga bisa begitu. Orang kan begitu kehilangan pekerjaan maka tiba-tiba merasa dia tidak punya harga diri, tidak punya rasa aman. Contoh center lain adalah possession center. Ya. Possession itu kegemaran lah. Gitu. Ini mirip dengan nanti ada center yang lain, pleasure center. Orang yang pusat hidupnya adalah bisa contoh di sini pakaian, rumah, ya kan, kendaraan, perhiasan. Nah, atau mungkin juga possessionnya adalah fame, ya, ketenaran, ya, kemenangan, penghargaan dari secara sosial. Nah, ini juga tidak efektif karena sekali lagi hal-hal itu sangat tergantung dengan situasi sosial. Ya. Saya punya mobil, saya beli mobil lah. Misalnya saya sanggup beli mobil Alphard gitu. Wah, kebanggaan nggak? Mungkin kebanggaan. Tapi tiba-tiba kita ketemu teman yang udah sanggup beli Mustang gitu, atau sanggup beli Rolls Royce. Tiba-tiba Alphard kita kayak rempah-rempah rempeyek gitu. Padahal kita udah bekerja keras untuk membeli Alphard itu. Nah, kan jadi nggak pernah ada habisnya. Nah, beli pakaian juga begitu ya. Kita beli perhiasan, beli tasnya. Ada yang sanggup beli Louis Vuitton misalnya. Nah, kemudian temennya beli Hermes gitu. Nah, kan jadi sekali lagi ini membuat kita tidak efektif karena ini membuat kita tergantung pada situasi atau orang lain ya, secara sosial. Maka berpusat kepada sementara itu berpusat kepada possession atau pleasure nantinya kesenangan itu yang kesenangan kita bahas lah ya, yang possession dulu lah ya. Berpusat pada possession itu seringkali membuat kita jadi bisa mengorbankan hal-hal yang lebih penting ya, karena possession itu sendiri gitu. Harusnya uangnya bisa buat sesuatu yang lebih bermanfaat bagi keluarga atau masyarakat, kita pakai buat beli hal-hal yang sebenarnya tidak perlu amat juga gitu. Motor cukup NMAX tapi kita beli Harley gitu. Padahal so what kalau punya Harley gitu kan. Nah, misalnya begitu ya. Mungkin bagi yang punya Harley beda karena saya nggak punya, jadi mungkin saya nggak bisa memahami itu ya. Nah, agak nyambungnya ini pleasure center, ini kesenangan. Orang yang terpusatnya adalah kesenangan ya. Jadi problemnya di sini adalah kadang-kadang kalau berpusat pada kesenangan, hobi mancing, tapi mancingnya itu sampai betul-betul berlebihan waktunya kepake gitu ya, nggak ngurusin keluarga, bahkan kadang-kadang mengorbankan kesehatan. Nah, ini problemnya adalah kita akan menjadi orang yang kapasitas kita jadi dorman gitu, nggak kepake, dan bahayanya adalah sesuatu yang tidak terpakai itu merusak diri kita juga. Kita punya potensi, punya kapasitas, nggak dipakai, akhirnya pola dia merusak harga diri kita sendiri. Kita merasa hidup kita meaningless lama-lama karena sering mengerjakan hal-hal yang tidak valuable.
Nah, eh, center yang lain adalah friend atau enemy. Nah, ini apa namanya paradoksnya ya. Ada orang yang centernya friend, teman, sehingga kalau temannya menjauhi maka kemudian jatuh harga dirinya, depresi. Sebaliknya ada yang centernya adalah musuhnya, terobsesi pada musuhnya gitu. Akhirnya nggak bermusuhan dengan seseorang di sebuah organisasi lalu pengen resign. Padahal kalau dipikir-pikir kalau seandainya orang itu nggak ada gimana? Ya saya sih masih mau stay di situ. Nah berarti kan kamu menjadikan orang itu sebagai center. Nah ini ada contohnya di begini nih. Jadi Pak Opi cerita ada ada kawannya dia ngajar di sebuah universitas. Dia lagi apa bermasalah sama salah satu orang pimpinan manajemen, kemudian pengen resign. Terus ditanya sama Pak Kofi, misalnya orang itu nggak ada, kamu masih pengen aja di sini nggak? Oh iya banget gitu. Tapi selama dia masih ada di sini, kayaknya saya akan terganggu, saya harus pergi, dia bilang gitu. Terus saya ditanya sama Kofi, terus kenapa kamu menjadikan orang ini sebagai pusat dari hidup kamu? Nah ini pertanyaan yang cukup nampol ya. Kaget ya awalnya dia, kemudian resisten, menyangkal. Tapi lama-lama dia baru menyadari, iya juga ya gitu kan, ribuan orang yang di kampus ini nggak ada masalah sama saya, bahkan saya happy sekali. Tapi satu orang ini membuat saya betul-betul menguras pikiran dan energi saya gitu. Nah, diceritakan juga kasus lain yang banyak terjadi adalah suami istri yang sudah bercerai. Kadang-kadang harusnya sudah bercerai kan selesai gitu ya. Nah, tapi ini orang nggak bisa move on, jadi kalau ketemu masih berantem ya. Kalau mau pergi kemana-mana masih lihat-lihat ada mantannya apa enggak gitu ya. Berarti kan menjadikan mantannya itu sebagai pusat gitu yang membuat hidup tidak tenang. Nah, ada yang menarik lagi adalah contoh pusat, yaitu pusat di sini sebutnya church atau gereja. Nah, saya tidak terlalu paham soal gereja, jadi saya tidak ingin mengomentari, tapi saya mengambil yang konteks lebih cocok dengan diri saya. Mungkin adalah ya yang mirip sama gereja, masjid ya. Kalau masjid ya, tapi masjid mungkin bisa jadi ya. Ada orang-orang yang menjadikan masjidnya sebagai pusat, tapi mungkin agak kurang pas kalau masjid. Bisa jadi mungkin aliran atau mazhabnya. Mazhab yang dianut itu sebagai dalam agama Islam misalnya ada banyak mazhab. Di dalam mazhab karena ada organisasi lagi ya, di Indonesia ada NU, Muhammadiyah, Persis gitu. Nah, kemudian menjadikan itu sebagai pusatnya. Nah, padahal sebenarnya semua itu mazhab itu adalah jalan saja untuk kita memahami agama ya kan. Dan para ulama sudah mengajarkan kepada kita bahwa ya kita belajar di satu mazhab, satu organisasi, satu perguruan, tapi selama organisasi lain itu satu akidah sebenarnya nggak ada masalah gitu untuk mereka punya perbedaan pendapat. Nah ini kadang-kadang jadi problem gitu, jadi bahan diskusi, bahan berdebat, menganggap kita yang paling benar gitu. Nah kebenaran itu ada ya, kebenaran itu ada. Masalahnya kita punya keterbatasan untuk secara langsung memahami kebenaran. Yang bisa kita lakukan hanyalah memahami kebenaran lewat kacamata yang kita sanggupi. Nah, masalahnya kacamata yang kita sanggupi itu merupakan saringan dari organisasi tempat kita belajar. Misalnya kita orang NU nih, ketemu sama dia. Nah, kan level kita bukan ulama di situ juga kan. Level kita masyarakat awam. Jadi otomatis yang guru kita ajarkan, kita saring dengan pemahaman kita. Jadi pemahaman kita bukan asli punyanya NU atau Muhammadiyah, ini sudah saringan lagi dengan kapasitas kita. Nah ini yang mesti hati-hati, jangan-jangan nggak tepat juga yang kita pahami lah, ngajinya juga masih jarang-jarang gitu. Nah disinilah dikatakan bahayanya kalau kita menjadikan itu sebagai center, karena pemahaman kita belum tentu utuh, even di satu organisasi itu sendiri. Gitu ya. Nah, belum. Dan itu sekarang sih masih terjadi ya, ada orang-orang, tapi mudah-mudahan sih pelan-pelan kita akan ketemu lah jalan untuk bisa saling menghargai gitu. Nah terakhir bahasan beliau adalah self center ya, pusatnya adalah dirinya gitu. Jadi melihat segala sesuatu dari sudut pandang dirinya sendiri gitu. Me generation. Nah, nggak peduli apa kata orang, nggak peduli bagaimana orang akan merespon, yang penting saya bahagia.
Nah ini juga sebuah center yang tidak efektif, karena kenyataannya kita tidak bisa hidup sendirian, kita perlu orang lain. Jadi begitu kita terpusatnya terlalu kepada diri kita, maka kita akan nggak kesulitan untuk memahami maunya orang. Berkeluarga pasti akan problem, bekerja pasti akan problem gitu. Nah, ada bahasan menarik di bagian akhir bahasan soal alternatif center ini. Pak Govi bilang paling gampang mengenali center center seperti itu di orang lain. Ya, kita lihat orang, oh dia tuh senternya ini ya, dia senternya pasangan, keluarga, pekerjaan. Padahal sebenarnya yang lebih perlu kita kenali, apalagi ini masih bagian habit 2 ya, personal victory, ini sebenarnya adalah center diri kita tuh ada di mana gitu. Maka beliau menyiapkan sebuah latihan ya. Di buku ini ada di lampiran, dia katakan coba deh kenali sehari-hari kita itu suka menggunakan center yang mana. Bisa jadi nggak cuma satu ya, bisa jadi ada beberapa center yang dikombinasi. Nah, ada contoh-contohnya nih ya, kita kenali misalnya. Apakah Anda berpusat pada pasangan, nah ciri-cirinya apa ya kan, dari sisi security, guidance, wisdom, sama power. Kalau Anda berpusat pada work, ciri-cirinya apa gitu. Misalnya contoh, kalau Anda berpusat pada pekerjaan, maka Anda akan mendefinisikan diri Anda, kesuksesan Anda dari sisi title jabatan yang Anda terima gitu. Kalau jadi manajer, jadi direktur, bangga ya. Kalau belum sampai ke sana, maka Anda nggak merasa punya harga diri. Nah itu kemungkinan itu ciri-ciri work center gitu. Nah Pak Kofi bilang kalau alternatif center ini tidak efektif, lalu apa dong yang efektif? Beliau katakan kita perlu sebuah center yang melingkupi semuanya, atau yang sangat mendasar, yang beliau sebut sebagai prinsip. Nah, prinsip memang dalam kehidupan sehari-hari suka digunakan dalam definisi yang agak beda dengan Seven Habits. Pak Kofi menggunakan istilah prinsip itu untuk mengatakan bahwa di dunia ini ada hukum-hukum alam yang universal, yang sangat mendasar, yang lintas keyakinan gitu ya. Sehingga itu sesuatu yang kalau kita jadikan pegangan harusnya dia kokoh, compare tuh center-center yang lain tadi. Nah, contohnya misalnya kayak ya salah satu yang aku dibahas nanti di habit 4, misalnya golden rule. Golden rule itu kan sebuah kaidah yang mengatakan bahwa perlakukan orang lain sebagaimana Anda ingin diperlakukan. Nah, itu menurut Pak Kofi itu prinsip tuh. Ya, kalau kita memperlakukan orang sebagaimana kita ingin diperlakukan, kayaknya sih dua kemungkinannya. Kita akan baik sama orang dan kita akan terhindar dari berbuat jahat sama orang. Karena kita nggak mau dijahatin dan kita senang dibaikin, kan gitu kan? Nah, cobalah cari center yang seperti itu, prinsip-prinsip hidup yang seperti itu. Nah, sehingga cuman masalahnya katanya ya sebagaimana saya bahas tadi, kebenaran itu ada, center prinsip itu ada, cuman kita kan selalu memahami based on paradigma kita kan. Jadi agak rumit juga nih ya. Satu sisi kita setuju bahwa ada sesuatu universal yang perlu kita jadikan pusat, tetapi memahaminya sendiri pasti pakai paradigma. Nah, dari mana kita kemudian bisa betul-betul yakin bahwa itulah center yang prinsipal? Nah, beliau kasih satu contoh di sini. Misalnya suatu hari Anda mau kencan ya sama pasangan ya, sama istri gitu, udah punya tiket, tiba-tiba menjelang pulang bos nelpon bilang kayaknya gue perlu lo deh lembur malam ini sama gue gitu, soalnya besok mau dipakai nih kerjanya jam pagi. Nah, respon Anda akan tergantung pada center Anda ya. Dikatakan tadi ya coba kita evaluasi pakai seluruh center yang udah kita pelajari. Kalau Anda berpusat kepada pasangan atau family, maka jelas ya kata penonton bodo amat sama bos gitu kan. Kalau Anda berpusat pada money, akan pikir waduh kalau gue nggak manut sama bos nanti bisa terancam nih karir ya. Ya udahlah, nggak usah lah ya, nonton nih batalin aja gitu. Kalau Anda berpusat pada pekerjaan, wah ini bos ngajak bikin sesuatu yang jarang-jarang ini
ini penting buat pencapaian saya nih, ya udahlah nggak usah nonton gitu kan. Kalau possession misalnya, waduh nanti kalau seandainya gue dipecat atau nggak bisa dapat performance bagus, gue nggak bisa beli motor Harley kesukaan gue nih, ya kan, impian gue nih, karena ini bergantung pada bonus yang saya dapat tahun ini gitu ya. Kalau pleasure center juga begitu ya, atau kebalikan ya, kalau pleasure center ya udahlah nonton aja lah, itu ngapain sih mikirin kerjaan gitu, orang saya senang nonton kan gitu. Kalau friend center mungkin kepikirannya adalah, wih kalau saya nggak ngikutin bos nanti teman saya yang diajak dia dong yang dapat nama, bukan saya. Kalau enemy center kebalikannya gitu kan, wah nanti musuh saya yang dapat nama kalau saya nggak diajak. Atau church center misalnya, oh saya tuh di organisasi saya dianggap sebagai orang terpandang karena punya karir ini gitu. Kalau saya nggak terus menanjak nanti saya nggak dipandang lagi, ya kan? Self centered, ya udah mood saya hari ini apa, menonton apa kerja, itu aja yang saya pilih. Nah, gimana dengan principle center? Nah menarik ya, Pak Kofi bilang begini, principle center itu pada dasarnya bisa jadi keputusan kita mirip dengan salah satu dari center-center yang lain tadi. Bedanya adalah proses ngambilnya. Nah, proses ngambilnya dikatakan kita principle center itu kita perlu stand apart dari kondisi ini sebentar, kemudian merenung yang benar itu yang mana. Nah, bisa jadi nih contohnya, bisa jadi Anda punya hubungan sama istri bagus, dia sangat mendukung karir Anda, dia sangat paham pentingnya pekerjaan Anda, bahwa kerjaan Anda memang seperti ini adanya dan memang kerjaan yang diminta oleh bos Anda itu sangat krusial. Ini bukan apa-apa, menyangkut banyak orang juga, sehingga Anda bicara baik-baik sama istri bilang oke, mendukung, ya udah akhirnya Anda bekerja. Loh kan mirip dengan tadi work centered atau money centered. Sekilas iya keputusannya, tetapi bagi diri kita itu beda banget maknanya. Karena kalau yang pertama money centered atau work centered, kita melakukan keputusan kerja semata-mata karena uang atau karena pekerjaan. Tapi di sini kita memilih itu karena inilah yang benar menurut hasil evaluasi kita. Tapi bisa juga kebalikannya, kita milih nonton karena tadi melihat situasi, oh sebenarnya bos saya masih bisa digantikan oleh teman saya, hubungan sama bos saya juga baik. Kalau saya udah bilang sama bos saya bahwa saya mau nonton sama istri, dia pasti akan paham. Ngomong sama istri juga, ya masa ditunda terus sih, kali-kali lah gitu misalnya, dan aman gitu ke semua kerjaan, mungkin akhirnya saya milih nonton. Loh kan sama dengan spouse centered, sekilas sama keputusannya, tetapi impactnya terhadap diri kita jadi berbeda karena kita memutuskan bukan based on spouse tapi based on apa yang benar. Nah berarti apa dong bedanya ya, bedanya si principle center ini. Bedanya ada di sini. Jadi as a principle center person, you try to stand apart from the emotion of the situation. Nah ini kan kalau dikonekkan sama BB1 menarik ya. Kalau kita pakai center yang lain, maka kita reaktif. Ya, kita reaktif terhadap pasangan, musuh, pekerjaan, money, friend, ya, pleasure, self. Ya. Tapi kalau kita pakai principle center, kita menggunakan anugerah yang kita miliki untuk stand apart, mengevaluasi semuanya, kemudian baru mengambil keputusan based on hati nurani kita yang mengatakan mana yang lebih tepat untuk situasi ini. Nah, ngomong-ngomong itu kan yang sebenarnya disebut sebagai wisdom, kebijaksanaan, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Di situasi yang lain, ya taruhlah lagi keputusan yang diambil adalah kerja ya. Di situasi yang lain yang mirip, bisa jadi akhirnya bukan kerja yang dipilih tapi istri, ya karena situasi berbeda. Kok beda standarnya ganda? Enggak gitu, karena kita pakai prinsip. Kita mempertimbangkan based on situasi sekarang mana yang lebih bijak untuk diambil. Nah, sehingga kita dikatakan di sini bedanya adalah pertama, Anda tidak menjadi korban dari keadaan karena Anda proaktif. Yang kedua, kita mengambil keputusan mempertimbangkan efektivitas, yaitu impact jangka panjang.
Dan yang ketiga, kita mengambil keputusan berdasarkan evaluasi kita akan mana yang berdampak paling utama bagi kehidupan kita dan kehidupan banyak orang. Dan ya ujung-ujungnya adalah kita bisa nyaman mengambil keputusan itu. Beda dengan begini, ada orang yang work center, ya, dia putuskan untuk bekerja, tapi kemudian istrinya ngomel, terus dia kerja sambil mengeluh, nah kan percuma, ya kan? Atau sebaliknya, dia spouse center, dia nonton tapi nggak jenak nontonnya karena mikirin pekerjaan juga. Nah, di principle center begitu sudah ambil keputusan, kita tenang karena keputusan ini datang dari sesuatu yang sudah kita pertimbangkan dengan baik. Inilah sebabnya mission statement jadi krusial untuk kita rumuskan berdasarkan prinsip hidup. Gitu. Nah, di luar konteks 7 Habit, Pak Ari Ginanjar Agustian di bukunya SQ membahas bahwa menurut beliau, ini sepenangkapan saya ya, ide tentang principles ini bagus, cuman di buku ini masih ngambang. Ya, nggak dijelaskan prinsip itu apa, yang mana, tepatnya apa saja itu nggak dijelaskan. Saya curiga karena mungkin Pak Stephen Covey berusaha membuat ini netral ya, bebas value, bebas religi masing-masing ya. Tapi saya kan Pak Covey sama dengan Pak Ari bahwa yang disebut dengan prinsip itu sebenarnya adanya di dalam agama. Saya sih open aja nih ya gitu, pemahaman saya begitu. Ya, Pak Covey Kristiani, Pak Ari memandang dari sisi Islam. Nah, Pak Ari Ginanjar mengembangkan prinsip itu sebenarnya bisa dikenali dari fitrah kita sebagai manusia yang nanti beliau ajarkan lewat gimana caranya kita bisa mengenali fitrah kita melalui Asmaul Husna. Karena dalam hati kita tuh sebenarnya kalau diteliti ini ketemu ya, kenapa sih kita senang menyayangi orang? Nah, karena memang Tuhan itu Maha Penyayang dan meniupkan rasa sayang itu dalam hati kita. Sehingga salah satu prinsip hidup yang utama adalah menyayangi memang gitu misalnya. Nah, Pak Covey nggak bahas ke sana karena ya beliau sepertinya mungkin saya berasumsi ingin membuat buku ini netral. Tapi kalau dalam konteks kalau kita bisa ngobrol barangkali mungkin beliau akan cerita bahwa yang ya pasti yang seperti prinsipal itu adalah sesuatu yang ada dalam ajaran agama gitu. Begitu kira-kira untuk sementara ini teman-teman ya. Nanti insya Allah akan kita lanjutkan bahasannya bagaimana principle center ini menjadi dasar untuk perumusan mission statement kita. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.